yang kita terima bisa bangun dalam kondisi yang insya Allah baik, dan kemudian dilanjutkan dengan kondisi yang lebih baik, yaitu hati yang terbuka untuk mendatangi masjid dan kemudian duduk sebentar untuk bermajelis ilmu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menyebutkan kebutuhan kita akan ilmu itu sebenarnya jauh lebih urgent, jauh lebih penting daripada kebutuhan kita akan makan. Orang yang tidak makan mentok-mentoknya meninggal, mati. Tapi orang yang tidak punya ilmu, wabil khusus ilmu agama, maka dia akan tersesat dan dia tidak akan tahu jalan yang benar, lalu berpotensi akan terjerumus ke dalam neraka. Tidak tahu halal dan haram, akhirnya dia melanggar yang haram dan meninggalkan yang halal. Dah, kita masih dalam rangkaian pembahasan mengenal Allah. Pada pagi hari ini tema yang saya bawakan yaitu Allah yang menjaga kita setiap saat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah selalu menjaga hambanya setiap detik kehidupan. Tidak ada satu urusan pun, tidak ada satu napas pun, dan tidak ada satu langkah kecil pun kecuali Allah mengetahuinya, mengawasinya, menjaganya sesuai dengan hikmah dan keagungannya. Sehingga dengan jangan sampai punya keyakinan aku ora dipedulik karo Gusti Allah, tidak. Allah menjaga kita semua, mencukupi apa yang perlu diberikan sesuai dengan hikmahnya. Hikmah di sini berarti kan nggak harus sama, artinya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ayat-ayat yang menunjukkan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu diantaranya Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana pada ayat ini Allah menjaga hambanya dari atas langitnya sana. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunaha min amrillah. Baginya manusia itu dibersamai dengan malaikat-malaikat penjaga yang berdiriran di hadapannya dan di belakangnya, mereka menjaganya dengan perintah Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, oleh Ibnu Abbas, mengutip pendapat Ibnu Abbas, humul malaikatu yahfaduna minal afati illa ma qaddarallahu alaihi. Mereka yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang menjaga manusia dari berbagai gangguan kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasnya. Sehingga maknanya Allah mengutus malaikat untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan semua keadaan hambanya. Tanpa penjagaan Allah, maka seorang manusia tidak mampu menjaga dirinya. Sehingga nanti akan jangan dapati ada orang yang yaitu tidak pernah ibadah kepada Allah, tapi masalah itu datang terus begitu tidak selesai. Kemudian ada juga orang kedua yang kemudian dia selalu mendekat kepada Allah, maka hidupnya damai, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada aneh-aneh, dan nggak pernah ketemu dengan orang yang neko-neko. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada satu kondisi di mana satunya dijaga oleh Allah, yang satunya tidak. Bahkan paribasannya itu mungkin dia lupa ngambil kuncinya nyangkut di motor sering gitu, tapi motornya nggak pernah hilang. Tapi yang satunya sudah dikunci, nggak perlu digembok, tapi motornya tetap hilang. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan seperti ini menunjukkan adanya penjagaan dan ada yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang masih muda yaitu Ibnu Abbas, ya gulam ihfadillah yahfaduka. Tah jokonen agama Allah, engkau wis sing jaga Gusti Allah. Jadi kalau kita itu menjaga syariat Allah, sholat, puasa nanti misal, atau kurban gitu kan, atau apapun syariat yang diperintahkan oleh kita, maka kalau kita menjalankannya dengan tulus ikhlas di atas keimanan,
maka Allah berjanji akan menjaga kita. Yang kedua, Allah tidak pernah lalai dalam menjaga kita, bagaimana firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tertidur. Imam As-Sa'di mengatakan la yaftur subhanahu anil hifdi wa tadbiri wa la yaghful anhu syai'. Allah tidak pernah lemah dalam menjaga dan mengatur, dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatiannya. Semua akan dijaga olehnya. Sehingga maknanya manusia itu bisa tidur lupa, lalai. Tadi saya bilang naruh kunci aja kadang lupa. Tapi Allah tidak pernah lalai dari menjaga semua makhluknya. Nek nganti ibaratnya nganti Allah itu lalai, maka bintang-bintang itu bisa bertabrakan, bumi dan matahari bisa gabrukan. Tapi Allah menjaga semua seimbang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga, Allah menyatakan bahasanya dialah sang penjaga sejati pada Quran surat Yusuf ayat 64. Walillahi khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah Rabb sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ini menunjukkan bahasanya Allah nyata-nyata menyatakan diri sebagai sang penjaga. Nah, soal kemudian Allah mengutus malaikat itu tidak ada masalahnya. Cuman sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan malaikat. Hanya saja dalam prosesnya, dalam rangka tetap menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan malaikat sebagai yang mengurusi. Jadi bukan berarti Allah butuh malaikat, bukan. Kemudian ada hadis yang menunjukkan penjagaan Allah kepada manusia. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati keduanya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, dan dia berkata, ya hulam ini walimuka kalimat. Dah Joko, tak ajari beberapa kalimat yang bisa kamu jadikan pegangan hidup. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah senantiasa menjadi penolongmu. Makanya nanti dalam bab waliullah, yang namanya waliullah itu orang-orang alladzina amanu wa hum yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Iman itu berarti bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Bertakwa itu berarti beribadah sesuai dengan sunnah, tidak berbuat bid'ah. Maka orang-orang yang seperti itu disebut waliullah, dan mereka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak punya rasa takut kepada siapapun dan tidak pernah sedih menghadapi dunia. Maka ketika sudah dalam posisi itu, kalau minta pasti dikabulkan, kalau berdoa pasti akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ihfadillah ay ahfadzu awamirihi wa nawahihi. Yang dimaksud jagalah Allah, maksudnya jagalah perintah-perintahnya dan larangannya. Maksudnya apa? Yang perintah jalani, yang larangan jauhi. Makanya ketika kita pengen hidupnya mudah, ya jalankan syariatnya. Apa? Ya sholat. Kalau perempuan ya berjilbab. Kemudian nanti Ramadan yang puasa. Dan tinggalkan larangannya. Larangannya apa? Ya larangannya orang Islam apa? Orang Jawa ngarani molimo, ya tinggalkan gitu. Dan sebenarnya tidak cuma molimo, ada juga larangan berbuat dolim, larangan riba gitu. Nah, maka tinggalkan semua. Fa'idha fa'alat dzalika hafidhoka Allahu fidinika wa dunya. Kalau kamu hidup di atas dua kaidah itu, yaitu menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya, maka Allah akan menjaga agama dan hidupmu. Kemudian hafidhallahu lil abdi ay yahfadhahu minal makarihi wasyururi fid dunya wal akhirah. Dalam kalimat yang lain, Allah akan menjaga hamba itu, mencakup penjagaan dari semua bahaya dan keburukan di dunia dan di akhirat. Sehingga maknanya bila seorang hamba itu taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya, menjaga pergaulannya, menjaga rezekinya, menjaga kehormatannya, menjaga keselamatannya, menjaga masa depannya, menjaga hatinya,
dari berbuat dosa dan fitnah. Maka ini adalah penjagaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain disebutkan bahasanya ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Pada kalian terdapat malaikat yang bergantian siang dan malam. Nah, siang dia turun jaga kita, nanti sore itu pulang. Nah, yang malam gantian turun. Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini, innal malaikata tahfadzu al-abda wa tastaghfiru lahu wa tashhadu lahu bil khair. Malaikat-malaikat yang menjaga hamba itu memintakan ampun setelah menjaganya dan kemudian menjadi saksi atas kebaikannya. Nanti Allah bertanya, piye hambaku mbok tinggal iki mau piye keadaane piye? Malaikat laporan, mau kula tilar nembe salat. Malaikat malaikat yang siang. Siang ditinggal berarti posisi asar atau maghrib balik. Nah, kemudian yang malaikat malam, nah bar subuh itu lagi balik. Ditanya, piye hambaku mbok tinggal mau nembe bar salat. Napa nembe salat tak kula tilar. Maka maknanya penjagaan Allah datang melalui malaikat khusus yang ditugaskan. Belum lagi nanti nek jenengan majelis ilmu ngeten iki ada malaikat yang keliling ngeceki. Begitu kemudian ada orang-orang bermajelis, mereka berdoa, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang-orang itu dan rahmatilah mereka. Kata rahmati itu berarti mereka memintakan kebaikan demi kebaikan buat kita yang bermajelis ini. Yang macam-macam kebaikan. Kebaikan itu tidak harus sesuai yang kita pikirkan. Misal ngarang kebaikan itu duit, bukan karuan, kadang duit juga, bukan patek guna. Barangkali yang kita butuhkan bukan duit, yang kita butuhkan kesehatan mungkin, atau yang kita butuhkan anak yang manut, itu kan anak yang manut. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu banyak bentuknya, enggak selalu duit. Enggak selalu duit. Maka bentuk penjagaan Allah dalam hidup kita berdasarkan ayat dan hadis di atas meliputi penjagaan fisik sehingga nyawanya dengan aman, kesehatannya dengan aman, dengan diberikan kesejahteraan. Dan kata sejahtera juga enggak harus sama dengan yang lain. Sejahtera aja nek dicongkai enggak gitu. Banyak orang duitnya banyak, stres ya ada, gila pun ada. Makanya ketika jenengan kok misal dikasih rezeki nggak banyak, tapi kemudian hidup dengan damai, itu juga bagian dari penjagaan atau nikmat dari Allah. Kemudian terlindung dari gangguan manusia, dijauhkan dari orang-orang jelek. Ada orang itu sehari bisa ketemu orang jelek 3 kali, 4 kali, dari mulai ketemu orang edan yang benar-benar edan, kemudian ketemu preman misal, atau ketemu rampok, atau mungkin ketemu copet gitu. Nah, maka yang seperti itu bisa kita jauhi dengan kita menjaga agama Allah tadi. Nah, kemudian penjagaan hati yang dilakukan oleh Allah yaitu menjaga iman. Nah, dengan jenengan tidak melanggar batasan Allah, menjalankan syariat Allah, maka iman akan dijaga, diteguhkan di atas sunnah, dijauhkan dari semua fitnah syahwat dan subhat. Fitnah syahwat itu niku, fitnah subhat itu dijauhkan dari mengikuti aliran-aliran yang aneh-aneh. Nanti ada aliran yang mengkafirkan orang lain, nanti ada aliran yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nanti ada aliran yang nawake diri sebagai nabi yang baru, nanti ada aliran yang memimpinnya ngaku Imam Mahdi, aneh-aneh pokoknya Pak. Termasuk ada aliran-aliran yang bareng ngaji yang meriku, tadi wong Islam itu balak epol, kalau tonggone saya separuh gitu kan, tonggone salah sidik siap di apake gitu kan. Nah, makanya baik benar-benar Allah Subhanahu wa taala banyak hal yang perlu kita kembalikan kepada Allah penjagaannya. Tidak bisa kita ngurus sendiri. Sehingga jenengan gadah putra jenengan tidak bisa jenengan awasi karena jauh, mungkin di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri. Maka cara terbaik menjaga dia yang jenengan berikan berikan masukan ke dia. Dolali sholat dulu gitu. Biar apa? Biar mereka dijaga oleh Allah. Misalnya nanti pamiti putrane nang di Jepang gitu. Yo ning kono ki akeh wong ngono kae, dijogo awake, jo nanti ora salat, jo nanti ngombe minuman-minuman sing haram. Makanan yang halal juga harus dicari dan barokah uripmu. Hal-hal seperti itu perlu disampaikan, Pak. Karena kalau nggak disampaikan, jangan ora iso ngawasi, maka dia kalau nggak dijaga oleh Allah berantakan nanti hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada juga penjagaan rezeki
di mana Allah akan bukakan rezeki yang halal. Tapi aku nggak kerja mas, tapi kan sampai detik ini misal kita nggak kerja tapi juga nggak mati gitu. Jadi kan kita dikasih rezeki oleh Allah, walaupun mungkin jumlahnya nggak sebanyak orang-orang yang kaya gitu. Tapi itu barokah dalam harta, dan kemudian ada kemudahan-kemudahan urusan, delalah di pensiunan tapi bisa umroh. Bapak enak wong ngono enten Pak. Bapak umroh itu ora di pensiunan. Tapi umroh ping 3 napa ping sekawan haji ping kalih itu tak ketoke duit belas. Kula ngene bingung kok iso. Ya berarti ada sing mangkatke Mas ya jelas. Cuma masalahnya bagaimana seorang manusia kok bisa enak sing gelem mangkatke ya gitu loh. Itu kan PR itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika jenengan mengetahui atau mendengar orang-orang seperti itu, maka PR kita itu iki wong iki amale opo kan gitu harusnya. Jangan kemudian alah kaiso aku lah paling raiso, enggak gitu. Bisa aja dengan, cuman gimana kita bisa sama kayak gitu, nah itu perlu dipelajari. Sama halnya tentang kematian. Nabi menyebutkan orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat itu akan selamat dari siksa kubur. Nah maka kok ada misalkan memiliki kiai Islam sholat ajeng meninggal di hari Jumat ini berarti wong apik iki husnul khotimah. Lah PR dengan mengambil pelajaran pripun ya, tanya amalnya apa. Tekok orang sing mati ya mboten mati repot tekok ini. Tanya sama keluarganya, putrinya, putranya, garwanya atau temannya yang tahu. Iki wong kok apik men matine dina Jumat iki. Ora sembarang wong iki. Kenapa? Amale apa? Jadi mungkin istrinya cerita, oh dia punya ibu yang sudah tua, tapi dia selalu ngopeni saudara-saudaranya ragagas daerah peduli pokoknya diopeni. Akhirnya ibu itu masih hidup, dia yang sudah meninggal duluan. Bisa jadi gitu. Di situ kita ngambil pelajaran. Makanya pelajaran itu nggak selalu didapatkan dari ayat sama dari hadis, bisa jadi dari kehidupan. Nabi sudah menunjukkan tentang orang yang mati baik itu hari Jumat. Nah, tapi teknis kenapa orang itu mati hari Jumat, nah itu nggak detail disebutkan di dalam hadis. Nah, maka kita bisa cari tahu dalam praktek-praktek keseharian. Oh, itu mati di Jumat, yang matinya bunuh diri ya berarti elek. Ini mati yang mati normal gitu Pak. Maka Bapak Ibu dan Allah, termasuk penjagaan juga adalah dijaga anak turun kita, dijaga rumah tangga kita, dijaga hati kita, jangan sampai kemudian condong kepada selain keluarga kita. Nanti ada orang yang sergap ngurusi keluarga wong liya dan keluarga dhewe ra diurusi, enten ngoten niku ora bener ya. Kemudian yang kelima, yang paling penting juga adalah Allah akan menjaga kita agar selamat sampai di akhirat. Namanya akhirat itu dimulai dari kuburan. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Proses akhirat itu tahap awalnya dimulai dari kuburan. Jadi dijaga biar enggak kemudian mendapat fitnah kubur, siksa kubur, dikuatkan dari fitnah dajjal gitu kan. Dilindungi biar bisa selamat di syirat nanti, dimudahkan dalam hisab mizan, diberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat untuk mendapat penjagaan Allah yaitu yang pertama jaga iman jangan berbuat kesyirikan, jaga sholat jangan sampai tidak sholat, kemudian berusahalah menjadi seorang muslim yang beradab, berakhlak islami. Wong Islam untuk ngapusi itu ya nggak bener gitu kan. Wong Islam ngomong sama tetangganya suka berantem itu juga nggak bener gitu. Kemudian yang keempat menjaga pandangan dan pendengaran dari hal-hal yang haram. Nah, yang kelima menjaga diri dari maksiat yang nyata, misalnya mabuk, judi, zina, itu tinggalkan semua. Kemudian yang keenam, usahakan menjaga sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini pripun? Sholat wajib, sholat sunnah, mungkin nek dia sholat duha, mungkin nek dalu sholat tahajud, nek longgar baca Quran, gitu kan. Nah, longgar masih sibuk, sibuknya kados nopo to. Nek dilonggar-longgar ke jane yo iso, tapi kadang kita itu lebih gampang mengatakan sibuk, padahal aslinya enggak sibuk. Maka ketika seorang hamba itu semakin taat, maka Allah akan semakin kuat menjaganya, dan itulah yang disebut waliullah atau orang-orang yang Allah membersamai mereka. Sehingga penutupnya, penjagaan Allah adalah nikmat terbesar. Semua bentuk penjagaan manusia menjadi gak penting kalau bukan Allah yang menjaganya. Makanya ada presiden itu punya pas pampres tapi tetap mati dibunuh orang gitu. Kenapa? Karena dia lupa bahwasanya yang paling hebat dalam penjagaan itu Allah, bukan manusia. Nah, maka semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa taat
dan akhirnya menjadi hamba yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makatan yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.